Tidak ada kesepakatan atau peraturan sama sekali bahwa seseorang hanya dapat dikatakan filsuf jika penelitiannya sudah mencakup ketiga cabang filsafat seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philia, yang berarti cinta dalam arti yang seluas-luasnya, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau penggunaan pengetahuan secara tepat. Jadi, filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan atau keinginan kuat manusia untuk memiliki pengetahuan dan menggunakannya secara tepat. Filsafat memiliki tujuan untuk mempelajari penyebab dan prinsip-prinsip utama segala yang ada dengan menggunakan penalaran manusia. Di dalam filsafat terdapat beberapa pertanyaan dasar seperti asal mula dunia dan segala yang ada di dalamnya, dan mengapa hal itu bisa ada gitu. Apakah Tuhan ada dan dapatkah kebaikan Tuhan dibuktikan jika kejahatan itu ada? Dan dapatkah eutanasia dipraktikkan atas permintaan seseorang yang menderita penyakit yang sangat parah? Filsafat memiliki banyak cabang dan metode yang berbeda, sebab setiap filsuf memiliki ketertarikan yang berbeda pula yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Bisa saja seorang filsuf hanya memfokuskan kajiannya kepada salah satu cabang. Tidak ada kesepakatan atau peraturan sama sekali bahwa seseorang hanya dapat dikatakan filsuf jika penelitiannya sudah mencakup ketiga cabang filsafat seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat juga memiliki strukturnya sendiri yang tidak dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Filsafat tidak membatasi diri pada satu bidang tertentu, melainkan memikirkan segala sesuatu yang ada. Mari kita bandingkan dengan disiplin ilmu lain agar dapat mengerti kekhasan ilmu filsafat. Contohnya ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan hanya mempelajari sebagian kecil dari keseluruhan realitas, yaitu hanya pada upaya untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pendidikan. Ilmu pendidikan tidak akan meneliti tentang ada atau tidaknya daya tarik-menarik benda-benda di alam semesta. Ilmu yang mempelajari tentang daya tarik-menarik itu berada di ranah ilmu fisika. Contoh lain, kalau kamu masuk program studi sastra Indonesia, maka outputnya adalah menjadi peneliti dan inovator di bidang keilmuan linguistik atau sastra. Di prodi ini, kamu akan fokus pada tiga hal, yakni mempelajari konsep, teori, atau metode di bidang ilmu linguistik dan sastra. Ketiga hal tersebut berguna untuk memahami fenomena kebahasaan dan kesastraan Indonesia. Terus kalau ingin ahli di bidang keilmuan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, misalnya harus kuliah di mana ya? Ya, kuliahnya di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, misalnya di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Kembali ke ilmu filsafat akan membahas segala hal meski bukan secara empiris, melainkan dengan mengandalkan rasio atau eksperimentasi pikiran. Penelitian di ilmu filsafat akan membuat pengandaian-pengandaian dengan menetapkan batasan dan metodenya sendiri, dan dari situlah akan menyusun argumen yang menguatkan pengandaian tersebut. Kalau sampai sini kalian masih bingung, jangan khawatir. Di video berikutnya, saya akan memberikan video lanjutan untuk pengantar ilmu filsafat. Silahkan follow atau subscribe akun Sekolah Filsafat Gedong biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa.